오늘은 이제 우리가 시합에서 움직임을 가져가면서 Ramai pemain naturalisasi di Timnas Indonesia yang mayoritas berasal dari Belanda rupanya jadi sorotan publik negeri kincir angin tersebut. Publik Belanda menyoroti soal kebijakan PSSI yang banyak melakukan naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Cibiran dan kritik pedas disampaikan salah satu warganet asal Belanda terkait proses naturalisasi pemain untuk Timnas Indonesia. Salah satu akun dengan username bernama Jack Jersey menuliskan komentar pedas ditujukan untuk pemain berdarah Belanda yang banyak memilih menjadi warga negara Indonesia. Mereka bisa ambil uang dari Indonesia, tapi bermain untuk timnas mereka, apakah itu terlalu jauh? Tulis Jack pada kolom komentar pemberitaan salah satu media Belanda. Media Belanda itu pada Jumat 12 Juli 2024 menurunkan artikel tentang pemain berdarah Indonesia, Jordi Tutuarima. Jordi Tutuarima hoopt op Indonesische avontuur, maar zal het nationale team nooit vertegenwoordigen, zo ben ik opgevoed, tulis judul pemberitaan De Gelderlander. Dalam ulasannya, Tutuarima sempat menyinggung bahwa ia tidak pernah membela timnas Indonesia. Saat ini, Tutuarima berstatus tanpa klub. Fenomena naturalisasi timnas Indonesia menurut netizen Belanda, Jack itu seperti kesalahan dalam proses pembinaan usia muda. Ada sederet pemain muda yang ikut seleksi PSSI yang berdarah Maluku. Apakah ini salah pembinaan pemain muda? Betapa munafiknya mereka jika kemudian semua itu karena uang. Selain itu, menurut saya, pelatih tim nasional tidak akan tertarik dengan bakat Anda, tulis Jack. Salah satu pemain keturunan Maluku yang juga sahabat pemain timnas Indonesia, Stefano Lillipali, Jordi Tutuarima sempat bermain di Liga Armenia. Tutuarima yang pernah ditargetkan PSSI untuk dinaturalisasi saat ini berkarier bersama FC Noah yang berkompetisi Armenian Premier League. Berkarier jauh di Armenia, Tutuarima mengaku bahwa ia cukup rindu dengan masakan Indonesia atau makanan khas Maluku. Haha, iya itu masalahnya, kangen makanan Indonesia dan Maluku, ucap Tutuarima. Tutuarima yang pernah ditargetkan PSSI untuk dinaturalisasi saat ini berkarier bersama FC Noah yang berkompetisi Armenian Premier League. Untungnya kata Tutuarima, sang istri kerap membuat masakan khas Thailand sebagai pengobat rasa rindu dengan masakan Indonesia. Istri saya kebetulan membuat kari Thailand. Rempah-rempah dari Asia sangat sulit didapat di sini, Armenia. Anda benar-benar harus mengimpornya, ungkap pemain yang pernah bermain di Telstar bersama Stefano Lillipali. Kata Jordi Tutuarima, ia memiliki tetangga yang membuka restoran sushi hingga membuatnya memberikan catatan rempah Asia untuk dibeli dari luar Armenia. Tetangga saya punya restoran sushi dan dia bisa memesan apa saja, jadi kami menitip darinya. Saya juga bisa makan makanan Armenia setiap hari, ungkapnya. Pada 2018 lalu, Jordi Tutuarima mengungkap keinginannya untuk bisa membela timnas Indonesia. Tentu saja mimpi saya masih bermain untuk timnas. Itu tak hanya mimpi tetapi juga bermain untuk darah keturunan saya dan membantu supporter untuk sukses lagi dan mendapatkan banyak trofi, katanya. Timnas Indonesia yang berhasil masuk dalam babak putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 harus menghadapi negara-negara kuat di Asia. Salah satunya adalah negara yang memiliki julukan Negeri Matahari Terbit, Jepang. 14 November 2024 akan menjadi laga pertama Indonesia kembali bertemu Jepang. Kali ini, dalam laga bergengsi yang akan menentukan nasib dua negara ini dalam kualifikasi Piala Dunia. Indonesia, yang menjadi anak baru dalam babak putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, harus menghadapi sang raksasa Jepang yang sudah menjadi langganan Piala Dunia. Pesimis bukanlah sebuah pilihan. Dalam beberapa pertandingan, Indonesia dapat mengimbangi permainan dari Jepang dengan sangat baik. Meski tidak berakhir kemenangan, namun pertandingan di masa lalu tentunya menjadi pelajaran untuk laga Indonesia versus Jepang November nanti. Meski kejadian tersebut sudah berpuluh-puluh tahun lamanya, timnas bersama Shin Tae-yong seharusnya bisa mempelajari sesuatu dari pertandingan tersebut. Timnas Indonesia setidaknya bisa menahan imbang Jepang. Bila beruntung dan memanfaatkan kesalahan lawan, Indonesia bersama Shin Tae-yong pasti bisa memenangkan pertandingan.
Tertanggal 11 Juni 2024, Jepang baru saja mengalahkan Syria dalam laga kualifikasi Piala Dunia putaran kedua dengan skor 5-0 tanpa balas. Jepang terkenal dengan permainan bola jauhnya yang selalu berhasil memanjakan mata para penonton. Passing jauh yang cantik yang dihasilkan dari timnas Jepang selalu berhasil memukau para penonton. Tidak hanya itu, Jepang juga terkenal akan agresivitasnya dalam menggempur lawan. Memanfaatkan kekuatan kaki untuk melakukan syuting dengan keras di kotak penalti dengan 4-5 orang di dalamnya, juga menjadi salah satu taktik andalan Jepang. Kehadiran Martin Paes dalam menghadapi situasi ini sangat penting. Jika berbicara prediksi skenario permainan, maka Martin Paes memegang peran kunci di dalamnya. Dengan pengalaman Martin Paes, tentunya tendangan cepat dan build-up dari Jepang akan terjawab solusinya. Karakter Martin Paes yang tidak takut menghadapi bola-bola keras juga menjadi manfaat utama untuk Indonesia. Karakternya ini bisa dimanfaatkan untuk menjaga gawang Garuda dari para samurai biru. Kehadiran Martin Paes yang sudah ditunggu-tunggu bisa menjadi build-up cepat timnas Indonesia dalam memainkan bola-bola jauh. Memanfaatkan lemparan jauh, pola serangan Asnawi Mangkualam terhadap pemain lini depan seperti Rafael Struijk dapat berfungsi dengan baik. Itulah sedikit prediksi skenario kemenangan Indonesia versus Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 dan U20 Indonesia kembali menunjukkan ambisi besarnya di kancah internasional. Kali ini, mereka mengincar 3 pemain diaspora muda berbakat untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang akan digelar di Jakarta pada 25 hingga 29 September mendatang. Menurut manajer timnas U17 dan U20, Ahmad Zaki Iskandar, 3 pemain yang dibidik tersebut adalah tim Henry Victor Gepens, Hinoke Mauresmo Johannes, dan Dion Marks. Ketiganya sebelumnya telah menunjukkan performa gemilang bersama Garuda Muda di ajang Piala Toulaun 2024. Yang 3 nama kemarin yang kalau Jens Raven kan sudah masuk, ini di luarnya. Itu ada tim, kemudian ada Hinoke Mauresmo, dan satu lagi Dion. Itu yang direkomendasikan untuk dihadirkan, ujar Ahmad. Ketiga pemain tersebut bukan satu-satunya diaspora yang diincar PSSI. 2 nama lain, Welber Jardim dan Sven Yel, juga menunjukkan potensi besar di Piala Toulaun 2024. Namun, Ahmad menegaskan bahwa proses naturalisasi ketiga pemain ini masih dalam tahap awal. Nanti kita lihat proses kewarganegaraan Indonesianya seperti apa. Karena dikejar waktu, berkasnya harus segera dilengkapi, tuturnya. Kualifikasi Piala Asia U20 2025 menjadi batu loncatan penting bagi timnas U20 Indonesia untuk melaju ke putaran final di Uzbekistan tahun depan. Tim Garuda Muda tergabung di grup F bersama Maladewa, Timor Leste, dan Yaman. Mampukah trio diaspora baru ini membawa angin segar bagi kekuatan timnas U20 Indonesia? Patut dinantikan kelanjutan kisahnya. Pengundian grup kualifikasi Piala Asia U20 2025 telah selesai. Timnas Indonesia U20 tergabung di grup F bersama Yaman dan Timor Leste. Pertandingan kualifikasi akan dilangsungkan di Indonesia pada 25 September, 18 Oktober 2024. Sebagai tuan rumah grup F, Indonesia akan mengawali laga melawan Maladewa pada 25 September 2024. Selanjutnya, Garuda Muda akan bertanding melawan Timor Leste pada 29 September 2024 dan menutup babak penyisihan grup dengan menghadapi Yaman pada 3 Oktober 2024.